Ya, selamat siang Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara World Inspiration Webinar BCA House View Februari 2022. Sebelumnya, terima kasih telah bergabung di acara hari ini. Perkenalkan, saya Roman selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai dengan selesai. Untuk bulan lalu, kita sudah membahas BCA House View Januari 2022. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat update pada BCA House View periode Februari 2022. Melalui House View yang diterbitkan setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyajikan informasi yang terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi market saat ini. Dan di tengah ini telah bergabung ya, sudah ada Ibu Ugahari Yofi Chandra, selamat siang Ibu Yofi, dan juga sudah ada Bapak Christian Anugroho ya. Ibu Yofi selaku Eksekutif Vice President dari Wealth Management, dan juga Bapak Christian Anugroho selaku Asisten Vice President dari Wealth Management BCA. Selanjutnya kami akan meminta waktu ya dari Ibu Yofi ya sedikit untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara di hari ini. Kepada Ibu Yofi, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih, Roman. Selamat siang, Bapak dan Ibu nasabah BCA yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar siang hari ini. Selamat datang, dan sebelum karena belum 2 minggu, izinkan saya menyampaikan Happy Chinese New Year buat Bapak Ibu yang merayakan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan sejahtera. Bapak Ibu hadir juga di sini, tadi saya lihat ada beberapa para Kakanwil dan para KCU, pimpinan KCU dan sebagainya. Mereka juga senantiasa menemani Bapak Ibu sekalian sebagai nasabah tercintanya. Jadi sama seperti Desia senantiasa mendampingi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, seperti biasa, setiap bulan sebenarnya kami hadir di What Inspiration Webinar tentang House View, Bapak Ibu. House View itu sendiri adalah pandangan BCA terhadap kondisi dan situasi market terupdate saat ini. Sehingga tentunya kita perlu tahu seperti apa market dan bagaimana dampaknya terhadap portfolio aset portfolio Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menimbang-nimbang seperti apa strateginya, mungkin jangan-jangan kita harus merubah strategi dan sebagainya. Nah, harapan kami lewat webinar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan insight dan informasi yang bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu menentukan strategi tersebut. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, awal Februari kemarin ini, sejak awal tahun sebenarnya inflasi di US juga meningkat luar biasa, dan tentunya hal ini memicu The Fed untuk semakin hawkish, sehingga The Fed semakin agresif untuk buru-buru mempercepat proses pengetatan moneter. 3 fase mereka jika ingin melakukan pengetatan moneter, ada 3 yang mereka bisa lakukan. Yang pertama tentunya tapering, kemudian yang kedua adalah kenaikan suku bunga, dan yang ketiga mereka akan melakukan pengurangan aset pada balance sheet. Dan tentunya semuanya ini akan menyebabkan aset repricing di seluruh kelas aset investasi, terutama di pasar obligasi dan saham. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti kita katakan juga, inflasi saat ini juga mulai naik ya, di tengah ekspektasi kita terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di tahun 2022. Nanti kita akan dengerin dari narasumber kita, ya, Bapak Christian Anugroho. Beliau akan menyampaikan bagaimana dampak kesemuanya itu terhadap pasar modal di Indonesia. Sehingga kita juga langsung bisa mengkorelasikan bagaimana dampaknya terhadap kelas aset portfolio kita semua. Seperti itu Bapak Ibu, supaya tidak berpanjang lebar lagi, menghemat waktu, saya bisa langsung serahkan kepada narasumber Pak Christian. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan waktunya Bapak Ibu bersedia hadir di webinar ini, dan semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa mengakses House View ini baik di website Solita dan Prioritas maupun di Welma. Terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan ke Roman. Ya,
Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Yofi. Ya, saya mungkin melihatnya sekarang ini semua peserta sudah tidak sabar ya untuk betul-betul melihat bagaimana sih kondisi perekonomian di hari ini. Selanjutnya langsung saja ya, saya akan langsung mengundang Bapak Christian Anugroho untuk berbincang-bincang nih mengenai informasi untuk BCA Houseview periode Februari 2022. Selamat siang Pak Kris, Pak, apa kabar? Baik, selamat siang, Roman. Oke. Apa kabar Bapak semua, Bapak dan Ibu semua? Iya, salam sehat ya Pak ya untuk semua nasabah juga. Ya, terima kasih Pak Kris atas kesediaannya untuk hadir di webinar hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah tidak sabar untuk melihat webinarnya, waktu dan tempat kami berikan ke Pak Kris untuk melakukan pemaparan materi. Pak Kris, silahkan. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Sudah terlihat jelas ya screen-nya ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini saya Christian, saya akan membawakan mengenai Houseview dari Wealth Management BCA untuk di bulan Februari. Kalau kita lihat, kita akan mulai pembahasan dari sisi tactical asset allocation. Jadi kalau tactical asset allocation ini tadi sudah sempat dijelaskan sama Ibu Yofi bahwa kita akan melihat dari tiga aset class, yaitu adalah money market, fixed income, dan equity untuk outlook-nya seperti apa dalam kondisi saat ini. Kalau kita melihat untuk dari sisi, kita akan mulai pembahasan dari money market. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi terhadap aset kelas money market, beberapa waktu yang kemarin BI itu terlihat mempertahankan suku bunganya di level 3,5%, which kalau kita melihat ini merupakan level-level yang cukup rendah. Salah satu instrumen yang mereka mau coba highlight adalah BI itu juga dalam wacana untuk melakukan kenaikan giro wajib minimum. Di mana kalau kita lihat giro wajib minimum saat ini berada di level 3,5, ini akan dinaikkan menjadi 6,5 selama periode Maret, April, dan Mei. Selain itu kalau kita melihat dari sisi faktor apa saja gitu ya, kalau kita lihat dari sisi faktor rupiah juga terlihat relatif stable. Dan mungkin Bapak dan Ibu lihat bahwa dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain, emerging market yang lain, relatif rupiah ini pergerakannya memang mengalami pelemahan dalam 1 bulan terakhir, tapi secara keseluruhan kita masih melihat penurunan yang terjadi masih dianggap relevan stabil. Dan kalau kita melihat antara gap antara spot market maupun dengan NDF marketnya relatif tidak terlalu beda-beda jauh gitu ya. Dari sisi inflasi, kita juga melihat bahwa inflasi Indonesia ini pasti bulan Desember di level 1,87, tapi kemudian agak sedikit mengalami kenaikan ke level 2,18 di bulan Januari. Tapi apakah level 2,18 ini tergolong tinggi? Sebenarnya tidak, karena sebenarnya kalau kita bicara target range dari BI, ini berada di level 2 sampai dengan 4%. Jadi kalau kita melihat bahwa memang tidak ada faktor tekanan dari sisi mata uang dan inflasi relatif tinggi, kita believe bahwa suku bunga atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BI ini masih akan lebih ke arah pro growth. Makanya kalau kita melihat untuk aset class money market, kita masih memberikan view bahwa ini masih akan di slightly underweight, dan ini no change dibandingkan dengan bulan kemarin. Sedangkan untuk dari sisi fixed income kita juga melihat ada beberapa indikator gitu ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, nanti kita akan bahas di topic of the month gitu ya. Kita melihat inflasi ini mengalami kenaikan. Apakah cuma di US? Ternyata tidak. Jadi kalau kita lihat not only US, European country, beberapa negara-negara developed market lain pun juga terlihat mengalami pressure dengan kenaikan inflasi. Dan kalau kita melihat dari sisi interest rate, suku bunga, many things yang kelihatannya sudah mulai beberapa kebijakan tightening, ini sudah mulai mereka highlight. Tadi sudah di-highlight bahwa US tapering ini kan starting, suku bunga, and then kemudian bahwa balance sheet shrinking. Dan kalau kita melihat progress selama year to date, dari awal Januari hingga sekarang, relatif kalau kita melihat dari central bank meeting, ada 52 country yang sudah melakukan meeting di sisi bank sentral mereka. Dan kalau kita melihat relatif sekitar 46% dari total central bank yang sudah meeting, ini mereka rate hikes.
48% ini adalah on hold, sedangkan 5% mereka justru memilih untuk melakukan easing. Dan kalau kita melihat untuk aset kelas Indon ini juga mengalami pressure seiring dengan kenaikan yield US Treasury, Indon yield juga mengalami kenaikan. On the other hand, kalau kita melihat di posisi yang satunya lagi adalah CDS atau Credit Default Swap, hoist premium kita, itu juga terlihat mengalami kenaikan. Jadi untuk aset kelas Indon ini terlihat yield-nya mulai change atau ada kenaikan sekitar 50 basis dibandingkan dengan awal tahun. Sedangkan kalau rupiah fixed income, kita melihat rupiah bond kita relatif quite stable. Jadi kalau kita ngelihat memang ada support dari domestic investor, salah satunya kalau kita ngelihat yang men-trigger adalah liquidity di sisi perbankan. Dimana kalau kita lihat perbankannya kita Indonesia relatif saat ini sangat banyak mempunyai liquidity, dan ini kelihatannya memberikan support terhadap fixed income rupiah. Selain itu kita juga melihat dari faktor support dari central bank, yaitu adalah melalui dari burden sharing. Itu masih akan berjalan sampai dengan akhir tahun 2022. Dengan itu kalau kita melihat ada faktor tekanan dari sisi global central bank, dan kalau kita lihat global interest rate ini ada berpotensi mengalami kenaikan, global bond yield ini mulai naik, kita melihat untuk aset kelas fixed income ini kita memberikan outlook slightly underweight, dan sebenarnya ini kita sudah maintain posisi untuk slightly underweight di fixed income ini sudah semenjak Januari dan Februari terakhir ini. Untuk aset kelas equity, kita melihat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi dan ada potensi laba bersih dari sisi emiten. Dan kalau kita melihat pada dasarnya, biasanya adalah ketika sebuah bank sentral berencana untuk melakukan kebijakan moneter, rotasi yang terjadi dari saham-saham berkapitalisasi kecil, mereka akan melakukan shifting, pergeseran melalui ke saham-saham yang berkapitalisasi besar. Dan kalau kita ngelihat dari sisi valuasi saham-saham big caps kita juga relatif murah gitu ya. Dan ini juga proven kalau kita lihat bahwa memang foreign inflow terhadap equity rupiah ini terlihat mulai happens dari awal tahun, terutama untuk saham-saham kapitalisasi besar. Dan kalau kita bicara untuk total net flow as of kemarin gitu ya, kalau kita lihat all market itu di 14,39 triliun rupiah. Oke, next kita akan melakukan pembahasan mengenai topic of the month. So sebenarnya kalau kita bicara topic of the month ini kelihatannya related dengan apa yang terjadi statement kemarin malam. Kalau kita lihat kemarin malam itu juga rilis mengenai data inflasi US, di mana kalau kita lihat ada lonjakan inflasi di US. Kalau kita lihat US inflation itu menyentuh level 7,5%, which kalau kita bisa bilang ini adalah level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Ketika kita melihat bahwa US inflation ini menyentuh level tertingginya, level 7,5% ini, US Central Bank, the Fed, ini juga akan melakukan langkah yang agresif dalam melakukan tightening policy. Kalau kita melihat tapering, interest rate, and balance sheet shrinking. Jadi kalau saya flashback, tiga-tiganya, tapering, interest rate, dan balance sheet shrinking ini akan diimplementasikan di tahun yang sama, yaitu adalah tahun 2022. Sedangkan ini yang menimbulkan sedikit uncertain atau ini volatility terhadap market gitu ya. Karena kalau kita melihat pada periode sebelumnya, ketika global financial crisis 2008, ini takes time, waktu yang lebih panjang. Kita ingat 2008 crisis, and then 2009, 2010 US ini melakukan stimulus, ada QE1, QE2, and QE3. Mereka baru mulai bicara tapering ketika 2013, 2015 rate hikes, and then 2018 US ini baru mulai starting untuk melakukan balance sheet shrinking. Jadi kalau kita bicara ketika global financial crisis 2008, 3 proses tightening ini takes time sekitar 10 tahun. Tapi kalau kita bicara apa yang terjadi ketika COVID pandemi saat ini,
ini cuma teks tiga-tiganya at the same time, yaitu adalah di 2022. So ini yang kelihatannya menimbulkan marketnya a bit volatile dalam periode akhir-akhir ini. Swing terhadap US Treasury yield ini juga terlihat terjadi. Kalau kita bicara awal tahun, US Treasury 10 years ini masih di-traded di level 1,5. Last night kemarin itu sempat langsung testing ke level 2% base, gitu ya. Dan ini kalau Bapak dan Ibu melihat grafik, gitu ya, ini grafik menunjukkan salah satunya adalah World Bond Index, gitu ya. World Bond Index kalau kita melihat Bloomberg Total Return, atau ini menggambarkan performance dari saham, obligasi-obligasi negara-negara di developed market. Bloomberg Total Return Index ini kalau kita lihat sudah mengalami penurunan relatif 7%, sekitar 7% sejak dari 1 Januari. Dan sebenarnya volatility atau uncertain yang disebabkan oleh kebijakan suku bunga, kebijakan balance sheet shrinking tadi, not only happens terhadap fixed income asset, dan sebenarnya kita juga melihat terjadi volatility di pasar saham US sepanjang di bulan Januari kemarin. Karena kalau kita lihat ada satu indeks VIX atau volatility index, ini yang biasa menggambarkan swing atau volatility terhadap US market, gitu ya. Ini sempat testing higher kalau kita ngelihat, dan walaupun setelah FOMC meeting di Januari, terlihat volatility-nya mulai tone down atau mulai mengalami penurunan. Terus kalau kita ngelihat indeks-indeks yang terjadi, beberapa quote dari indeks di US di Januari, itu kalau kita lihat Nasdaq, itu sempat terkoreksi 11,98 dan Dow Jones minus 4,44%. Kita akan melakukan pembahasan mengenai, tadi kita sudah bahas mengenai topic of the month, kita akan masuk ke Global Economic Outlook, di mana kalau kita lihat di slide pertama ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai COVID. Satu, kita akan meng-highlight mengenai progress dari 7 days average new COVID cases, dan kita akan melihat juga at the same time bahwa berapa banyak country atau benua yang sudah full vaccinated untuk saat ini, gitu ya. Kalau di sebelah kiri kita sebenarnya bisa melihat bahwa rata-rata kasus harian di US ini juga mengalami penurunan. Daily cases di US ini mengalami penurunan di bulan Desember. Kenaikan ini justru terjadi pada negara-negara like Amerika Selatan dan Asia, gitu ya. Kalau kita ngelihat, kita lihat dari sisi daily cases, kita coba ngelihat yang vaccination-nya seperti apa progresnya. Kalau kita bisa bilang bahwa di Asia, di hampir semua benua, except kecuali Afrika, rata-rata sudah 60 sampai dengan 68%. Total populasi ini sudah mengalami vaksinasi second shot, gitu ya. Dan efeknya apa sih? Jadi kalau kita lihat dengan sudah banyaknya vaccination ini sudah berjalan dengan smooth, sudah berjalan dengan lebih baik, otomatis kekebalan atau efek terhadap COVID terhadap ekonomi ini di-expect akan mengalami less effect atau penurunan. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa country like developed market, contohnya Jepang, akhir-akhir ini dia meng-highlight bahwa sudah 80% dari populasinya ini sudah mendapatkan second shot of vaccine, dan kalau kita lihat sudah 5% mereka sudah mendapatkan dari sisi booster. Nah, next kita akan melakukan pembahasan mengenai secara globally inflasi, gitu ya. Tadi kita highlight bahwa inflasi sudah menyentuh level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal-hal yang men-trigger, jadi apa sih yang kalau kita melihat yang menyebabkan inflasi US naik, ini merupakan kombinasi dari banyak hal, tidak hanya satu hal. Jadi kalau kita melihat, satu, kita melihat adanya kenaikan upah untuk tenaga kerja di US. Yang kedua, harga komoditas. Hampir kalau kita lihat harga-harga komoditi ini juga mengalami kenaikan. Dan yang terakhir adalah gangguan dari sisi supply chain. Kalau kita ngelihat yang di chart sebelah kiri, ini kalau kita lihat ada Fed Fund Rate against dari sisi satu lagi adalah US wages growth. Jadi
kalau kita ngelihat interest rate saat ini yang digambarkan dengan warna abu-abu, itu menunjukkan bahwa suku bunga US saat ini berada di level-level terendahnya, the lowest ever, gitu ya. Dan kalau kita bicara wages, ini kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ketika periode 2020 dan 2021, ini terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2021. Kenaikan upah ini reflecting terhadap mempunyai korelasi terhadap kenaikan inflasi, gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa kondisi unemployment di US ini juga berada di level yang relatif rendah, saat ini berada di level 4% unemployment-nya, kembali ke level-level pre-pandemi. Dan kalau kita ngelihat job vacation, jadi yang menarik kondisi saat ini kalau kita membahas mengenai wages atau kenaikan upah. Jadi kalau saya bayangkan bahwa banyaknya lapangan pekerjaan yang masih kosong di US saat ini. Jadi di US ini bisa dibilang saat ini ada 11 juta lapangan pekerjaan. Ada 11 juta lapangan pekerjaan. Kalau kita bandingkan dengan total unemployed, kalau kita bandingkan dengan total jumlah orang yang menganggur di US, ini ada 6,3 juta. Jadi simple, kalau semua orang yang menganggur ini pun bekerja balik, antara 6,3 juta ini mengisi kekosongan 11 juta lapangan pekerjaan, ini pun masih ada lapangan pekerjaan yang ter-create, gitu ya. Jadi ini salah satu fenomena yang menggambarkan why kenaikan upah di US ini relatif juga spike, naik. Sedangkan chart yang sebelah kanan ini menggambarkan mengenai kondisi balance sheet dari US Central Bank. Dan kalau kita ngelihat bahwa balance sheet dari Fed ini terlihat mengalami kenaikan. Kalau kita ngelihat kenaikan 4,5 triliun US dollar sepanjang 2020 hingga 2021. Besar nggak? Besar, ini naiknya hampir 100%. Dan kalau kita ngelihat wacana yang saat ini banyak dibahas adalah Fed ini dalam wacana untuk mengurangi balance sheet-nya dia di tahun 2022. Jadi kalau kita ngelihat efeknya apa dengan Fed ini mengurangi balance sheet, market ini mulai worry kalau liquidity ini mengalami kekurangan. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi likuiditas di US, likuiditas di banking maupun money market di US, kondisinya itu saat ini dalam kondisi yang huge, melimpah untuk kondisi liquidity di US. Jadi hal tersebut sebenarnya dapat mengurangi uncertain atau volatility dari sisi marketnya. Karena sebenarnya sudah wajar untuk memang liquidity-nya agak sedikit mengalami pengurangan, gitu ya. Oke, next kita akan meng-highlight, tadi kita sudah meng-highlight mengenai inflasi, kita meng-highlight mengenai dari sisi Fed balance sheet shrinking. The next adalah kita akan melihat dari probability. Seberapa agresifnya US Central Bank ini akan menaikkan suku bunganya di tahun 2022. Jadi kalau kita flashback tahun lalu, beberapa Fed members ini bilang bahwa Fed ini baru akan menaikkan suku bunga di 2024. Pertengahan tahun lalu dimajuin lagi, dibilang Fed baru akan menaikkan 2023. Mendekati akhir tahun mereka bilang 2022 mereka akan menaikkan suku bunga. So ini dapat digambarkan dengan chart yang sebelah kiri. Ini kita ngelihat yang previous ketika bulan Desember tahun 2021, Desember lalu. Orang ini melihat probability Fed menaikkan suku bunga 4 kali di 2022, ini cuma 14%. Sekarang ini naik menjadi 24%. Bahkan orang ini betting bahwa Fed ini bisa jadi menaikkan suku bunga jauh lebih agresif. Bisa 5 hingga 7 kali. Kalau kita bicara berapa persen dari market partisipan yang memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga at least atau setidaknya 4 kali 0,25 di tahun 2022 adalah 80%. So ini menunjukkan how fast orang memperkirakan Fed ini akan agresif untuk menaikkan suku bunga. Sedangkan kita coba
Bergeser ke slide sebelah kanan. Slide sebelah kanan ini lebih menggambarkan adalah pergerakan saham-saham teknologi. Menggambarkan saham-saham teknologi, ini kita meng-compare antara saham teknologi China Tech against dengan US Tech, gitu ya, US Tech. Kalau di sini kita melihat bahwa memang perbedaan pergerakan saham China against US Tech against China Tech di sepanjang 2021. Jadi story behind penurunan China Tech bisa dibilang isu itu mulai keluar setelah regulasi ini diperketat, gitu ya. Dengan China ini lebih berfokus dengan konsep common prosperity, sehingga kalau kita ngelihat beberapa saham-saham major big caps China ini justru mengalami tekanan, gitu, mereka mengalami penurunan. Tapi kalau kita bandingkan dengan performance-nya di sepanjang 2022, gap valuasi ini di mana kalau kita lihat Nasdaq untuk periode yang digambarkan di chart orange itu adalah Nasdaq, sedangkan yang biru ini adalah Nasdaq Golden Dragon. Nasdaq Golden Dragon ini sebenarnya adalah company-company emiten China yang listed di US, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat Nasdaq Golden Dragon ini terkoreksi 32%, but at the same time Nasdaq-nya ini plus 96%. So ini memberikan gap dari sisi valuasi, dan gap valuasi ini apakah ini menjawab bahwa kalau kita ngelihat penurunan yang terjadi di US Tech lately ini lebih China Tech-nya akan lebih perform dibandingkan dengan US Tech di sepanjang periode yang terakhir ini, year to date. Oke, tadi kita sudah melakukan pembahasan dari sisi global, kita akan masuk pembahasan mengenai dari sisi Indonesia, gitu ya. Indonesia pembahasan kita akan starting dari sisi COVID on the daily cases. Jadi kalau Bapak lihat, Bapak dan Ibu lihat sendiri, ini adalah case COVID, ini perkembangan case COVID di Indonesia ini sangat cepat. Jumlah case harian naik dengan cepat. Kalau kita melihat akhir bulan lalu, 30 Januari, itu daily cases-nya masih 8.100. Kalau kita ngelihat per kemarin, itu sudah 40.000, gitu ya. Jadi ini kalau kita melihat kenaikan COVID yang akhir-akhir ini terlihat mengalami kenaikan. Dan kalau kita melihat kenapa kok di grafik yang di atas kiri ini kita ada wave COVID-nya Indonesia dan India. So apa maksudnya, gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat pattern-nya ini, yang biru tua itu adalah India. Ya, India ini biasanya kayak leading indicator. Biasanya India naik, Indonesia belum. Tapi nanti the next 5 months Indonesianya yang naik, gitu ya. Ini kejadian ketika first wave ataupun second wave. Dan India ini kemarin sudah spike duluan pasti third wave-nya ini, dan di expect ya no wonder kalau kita ngelihat bahwa memang kita sempat spike juga akhir-akhir ini, sempat ke 40.000. Terus kalau kita ngelihat puncaknya kapan, gitu ya, kalau kita ngelihat mengkut dari Kemenkes, ini mereka memperkirakan bahwa puncak dari COVID di Indonesia mungkin diperkirakan di bulan Februari atau Maret 2022. Terus kalau kita ngelihat yang sebelah kanan, ini adalah meng-highlight mengenai vaccination rate di Indonesia. Jadi ini adalah yang abu-abu putih, itu menggambarkan jumlah total populasi yang sudah mendapatkan first doses. Yang biru tua ini adalah yang sudah full vaccination. Dan yang hitam adalah total combination. Jadi totalnya yang sudah mendapat vaksin, progresnya berapa. Jadi bisa dibilang 67% dari total population ini sudah mendapatkan at least vaksin di Indonesia. Dan kita juga mau meng-highlight untuk para nakes. Dan selama periode 10 Agustus sampai dengan 15 Januari, ini sebenarnya sudah ada pemberian booster terhadap nakes-nakes, dan ini relatif mencapai sekitar 66% dari target nakes, gitu ya.
So kalau dilihat dengan progress vaccination rate yang terjadi sebenarnya sudah cukup oke. Kalau kita lihat tadi globally relative total vaccination ini sekitar 60%-an. Indonesia pun sebenarnya mirip kalau kita lihat dari sisi progress vaksinasinya. Ini kita akan meng-highlight mengenai dari sisi inflasi untuk di Indonesia. Jadi kalau kita melihat inflasi Indonesia relatif pada tahun 2021 itu cukup terkendali. Di Desember kemarin inflasi 1,87. Gitu ya, 1,87. Ini 1,87 ini di bawah rentangnya BI karena rentangnya BI ini expect di level 2 sampai dengan 4%. Tapi kalau kita ngelihat sepanjang 2022, kelihatannya ekspektasi inflasi ini mulai akan mengalami kenaikan. Contoh di bulan Januari memang sudah ada kenaikan, tapi walaupun tidak signifikan, inflasi masih di level 2,18 di Januari kemarin. Tapi yang men-trigger kemungkinan untuk inflasi terus naik itu adalah satu adalah tarif daftar listrik, yang kedua adalah premium dan pertalite. Jadi kalau kita ngelihat premium dan pertalite ini ada wacana untuk dihapuskan dari peredaran. Kemudian adalah kenaikan VAT PPN. Dan kalau ekonomi ini mengalami perbaikan, otomatis kalau kita lihat aktiviti-aktiviti ekonomi dari berjalan ini akan men-trigger untuk terjadinya inflasi yang lebih. Dan sebenarnya kalau dari sisi produsen ini melihat beberapa PPI ini jadi kenaikan harga di barang raw materials produsen. Ini terlihat mengalami kenaikan. As simple oil, crude oil, coal, batu bara naik, aluminium. Beberapa hari yang lalu kita baca bahwa aluminium ini mengalami testing harga-harga tertinggi. Jadi sebenarnya secara cost raw materials company atau perusahaan manufacturing ini naik. Dan ini juga akan ke-distribute terhadap harga barang jadi. Gitu ya. Jadi memang kita expect untuk di tahun 2022, Indonesian inflation ini mungkin akan mengalami kenaikan. Dan sebelah kanan kita akan melihat dari sisi surplus neraca perdagangan. Kalau kita bicara di bulan Desember, Indonesia sendiri sudah dalam 20 bulan betul-betul kita mengalami surplus. 20 bulan betul kita mencatatkan kondisi surplus dari sisi neraca perdagangan. Tapi unfortunately ketika Desember kemarin surplusnya ini turun. Karena datanya market ini expect ada kenaikan surplus 3,13 billion US dollar. Yang terjadi adalah kenaikannya cuma 1,02 billion US dollar. Jadi relatif cuma seperti ya 30% dari market expectation gitu ya. Dan kalau kita bicara apa yang men-trigger penurunan surplusnya gitu ya. Yang menyebabkan penurunan surplus ini diakomodir oleh dua hal. Turunnya ekspor ini karena difaktorkan oleh harga komoditas batubara. Ekspornya batubara untuk di bulan Desember sendiri ini turun 21,3% month on month basis. Karena kalau kita ngelihat salah satu yang men-trigger penurunan ekspor batubara adalah China-nya demand dari China mengalami penurunan. Ekspor batubaranya turun, tapi on the other hand impor akan minyak ini mengalami kenaikan. Satu, karena memang harga minyaknya naik. Kedua, dari sisi volumenya juga naik. Volume request atau volume impor minyaknya juga terlihat mengalami kenaikan, gitu ya. Jadi kita melihat ada dua faktor yang menyebabkan kenapa terjadinya surplus kita terlihat mengalami penurunan, gitu ya. Tapi secara keseluruhan surplus kita masih dalam posisi 20 bulan ahead, betul. Kita dalam kondisi yang surplus neraca perdagangannya. Terus ini menggambarkan ekonomik. Kalau kita bicara ekonomi ini sudah mengalami recovery, pemulihan. Ini ada dua indikator yang menunjukkan ekonomi ini sudah mengalami recovery. Kita yang di bank kita akan melihat bahwa pertumbuhan data kredit baik itu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi,
ini mulai mengalami improvisasi, mengalami kenaikan gitu ya. Dan kalau kita ngelihat naik 5,24%. Ini happens untuk semua jenis kredit. Kalau kita bicara kredit modal kerja, ini naik 6,32, kredit investasi 4,67, kredit konsumsi naik 4,01. So ketika orang ini mulai berani untuk berinvestasi, orang ini berani mulai melakukan ekspansi, ini menunjukkan bahwa ekonomi ini sudah mulai terlihat terjadinya recovery gitu ya. Selain kredit, kita juga mau melihat dari sisi aktivitas transaksi bisnis dan aktivitas transaksi belanja. Dan ternyata happens bahwa dua aktivitas transaksi bisnis dan belanja ini juga mengalami kenaikan. Yang satu naik 22%, aktivitas transaksi bisnis, sedangkan konsumsi ini terlihat mengalami kenaikan 32,27%. Dan ini bergerak di atas level pre-pandemi Februari 2020. So ini bisa secara langsung menggambarkan, masih lihat bahwa kita mulai mengalami recovery gitu ya. Nah, next saya akan meng-highlight sedikit mengenai dari sisi mata uang. Kita langsung coba highlight mengenai dari sisi US dollar rupiah. Kalau kita ngelihat, kita expect rentang untuk US dollar rupiah ini berada di level 14.180 sampai dengan 14.480. Kalau dari data-data ekonomi, kita lihat bahwa memang sudah terjadi pemulihan ekonomi walaupun belum solid gitu ya. Pemulihan sudah, data-datanya sudah mulai terlihat ada recovery walaupun secara keseluruhan still belum terlalu solid. Kalau kita bicara dari surplus, kita surplus dari sisi trade gitu ya, kita surplus trade dalam 20 bulan terakhir. Ketika Desember kemarin kita membukukan surplus 1,02 miliar US dollar. Terus kalau kita lihat dari sisi inflasi, relatif inflasinya kita ini tergolong rendah. Kemarin pasti Desember 1,87, di Januari mengalami kenaikan 2,18, tapi rasanya belum terlalu yang signifikan, karena 2,18 pun masih, kalau kita bicara range BI udah masuk dalam range, karena range BI ini 2-4, tapi masih mendekati yang batas bawah gitu ya, bisa dibilang. Jadi ini menyebabkan rasanya secara kebijakan yang akan diambil, BI ini masih akan lebih ke arah pro-growth yang akomodatif gitu ya. Dan kalau kita bicara katalis apa untuk rupiah, katalisnya rupiah ini bisa karena faktor dari sisi komoditi. Jadi kalau terjadi harga kenaikan komoditi, biasanya rupiah ini mendapatkan benefit dari sisi sana ya. Pas tadi kita sudah bahas mengenai dari sisi komoditi, kita juga ada meng-highlight dari sisi trade surplus. Ini kita mau meng-highlight dari sisi komoditi snapshot. Ya. Jadi kalau kita tadi bahas mengenai coal dan crude oil, ekspor kita turun karena coal-nya, impor kita naik karena impor kita naik karena naik di sisi permintaan minyak, crude oil, gitu ya. Kalau dari sisi coal sendiri, secara keseluruhan year to date coal ini atau batu bara naik 44,54%. Kenaikannya ini juga kalau kita ngelihat ada larangan ekspor. Jadi kalau kita ngelihat ada larangan ekspor terhadap batu bara. Ketika global demand ini naik, permintaan ini lagi tinggi-tingginya, tapi tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk melakukan larangan ekspor terhadap batu bara selama periode 1 Januari hingga 31 Januari dengan alasan bahwa reasonnya adalah untuk karena pasokan dalam negerinya juga kurang. Jadi mereka harus fulfill pasokan dalam negeri, baru mereka boleh extending ke ekspor gitu ya. Ini yang menyebabkan harga coal ini mengalami kenaikan. Dan kalau kita bicara bahwa pasokan dari Indonesia mengalami penurunan, pasokan Indonesia, seberapa besar sih ketergantungan dunia global terhadap Indonesia untuk dari sisi quote unquote di batu bara gitu ya.
Indonesia ini negara eksportir batu bara terbesar di dunia, dan kalau bisa dibilang kita ini mengkontribut kurang lebih sekitar 40% dari total global supply. Jadi itu yang kalau kita lihat reason kenapa harga coal ini mengalami, atau batu bara mengalami kenaikan. Yang sebelah kanan ini adalah crude oil. Crude oil kalau kita lihat memang mengalami kenaikan. Lately kita juga sering mendengar bahwa isu-isu mengenai geopolitik gitu ya, mulai dari Rusia, Ukraina, kita mendengar juga mengenai Yaman dan Uni Emirat, ini yang men-trigger dari sisi supply-nya. Tapi di satu sisi juga permintaan akan oil ini juga terlihat mengalami kenaikan, karena untuk yang daerah utara, belahan dunia utara, ini mulai ada musim dingin, dan biasanya ketika musim dingin demand akan crude oil ini juga mulai mengalami kenaikan. Ini kalau kita lihat, kita akan masuk dari sisi money market, gitu ya, asset class money market. Kita tadi bahas dari sisi global market, kita bahas mengenai makroekonominya Indonesia seperti apa. Saya akan bahkan slightly pembahasan mengenai dari sisi untuk money market. Jadi ini kalau kita ngelihat adalah data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK, likuiditas perbankan ini masih kuat enough, masih sangat banyak. Ini terlihat dari angka-angka DPK yang naik. Yang garis abu-abu ini menggambarkan ada pertumbuhan kredit, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi sini adalah pertumbuhan kreditnya naik, recovery, tapi pertumbuhan di sisi likuiditas perbankan ini masih sangat banyak. Rupiah, ini tadi kita coba sempat jelaskan pas di awal presentasi, rupiah masih tergolong stable dibandingkan dengan negara-negara emerging market yang lain selama periode November hingga akhir Januari. Jadi sebenarnya kalau melihat dari angle sini, kita melihat bahwa memang no urgency buat central bank untuk menaikkan suku bunga, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk short term basis kita masih melihat untuk aset class money market ini masih di posisi slightly underweight. Ini untuk aset kelas Indon, kita akan melakukan pembahasan fixed income untuk spesifik yang US dollar Indon. Ini kalau kita lihat ada dua chart. Chart yang pertama adalah yield changes dari sisi US Treasury. Jadi kita sama-sama tahu bahwa US Treasury yield ini naik. Tapi yang kita ingin tahu adalah kenaikan yield ini terbesar di sektor tenor yang mana. Ini kalau Bapak dan Ibu bisa melihat yang sebelah grafik yang sebelah kiri, ini terlihat tenor 1, 2, dan 3 tahun ini justru mengalami kenaikan yield yang paling besar. Kenapa? Karena memang by nature untuk di obligasi, untuk tenor pendek, ini mempunyai sensitivity yang lebih tinggi kalau memang terjadi yang berhubungan dengan suku bunga, gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini tapi yang dari sisi Indon ini justru yang tenor-tenor panjang, ini yang kalau kita biasa dengan istilah modified duration, bahwa sensitivity kenaikan yield 0,1 di tenor pendek dengan 0,1 yield naik di tenor panjang, reflect terhadap penurunan harganya juga berbeda, gitu ya. Dan kalau kita melihat dari data-data ekonominya, jadi kita highlight mengenai data ekonominya, data inflasi di US itu baik PPI maupun CPI ini tetap di level-level yang tinggi, dan sebenarnya kalau kita lihat hawkishnya Fed ini apakah sudah di price in, gitu ya, kenaikan suku bunga dan lain-lain apakah sudah di price in. Kalau kita ngelihat bahwa sebenarnya memang ada faktor price in-nya ada, tapi masih ada uncertain-nya juga, gitu ya. Contoh kalau kita lihat setelah US last night, semalam keluar data CPI 7,5, orang mulai betting bahwa suku bunga ini di-expect naik langsung 0,5 di bulan Maret. Tapi saya ambil contoh ketika kita bicara market secara keseluruhan, memang sudah expect bahwa Fed ini akan agresif dalam menaikkan suku bunga di tahun 2022. Saya coba ngelihat highlight mengenai yang chart sebelah kanan, ini sebenarnya menggambarkan gap
gap between antara US Treasury dengan Indon. Ya, dengan tenor yang sama 10 tahun dan 10 tahun gitu ya. Jadi biasanya cukup inline ketika US Treasury yield-nya naik, Indon ini juga akan reflecting yield-nya naik. Terus kalau kita ngelihat kondisinya adalah faktor kenaikan yield Indon ini juga bisa di-trigger oleh CDS Indonesia. Dan kelihatannya CDS Indonesia sendiri pun terlihat juga mengalami kenaikan. Terakhir-akhir sempat testing ke level 89 sampai 91. Jadi untuk kedepannya memang kita melihat bahwa yield Indon ini di-expect masih akan terus mengalami kenaikan. Faktor risk yang akan kita pointing highlight adalah the Fed yang lebih agresif dibandingkan market ekspektasi. Terus yang kedua adalah kalau kita bicara gelombang ketiga COVID di Indonesia ini mengalami kenaikan, hospitality rate-nya naik, death-nya, cases-nya naik, ini mungkin bisa menimbulkan kekhawatiran dari sisi investor dan membukukan outflow. Ya. Tadi kita sudah bahas mengenai aset kelas Indon, ini untuk yang rupiah bond. Jadi kalau kita lihat rupiah bond pun mengalami hal yang sama, kondisi yield curve hampir semua tenor yield juga mengalami kenaikan. Cuman pas di awal presentasi kita sempat mention mengenai support atau dukungan dari local investor. Jadi kalau kita melihat yang sebelah kanan adalah menggambarkan kepemilikan investor di pasar obligasi. Flashback kalau kita bicara pada saat sebelum COVID, gitu ya, sebelum COVID, ini yang abu-abu adalah posisi 31 Desember 2019. Foreign position, kepemilikan foreign investor di rupiah bond atau FR, ini sekitar 38,57, bahkan sempat testing ke level 40 at the highest. Tapi kalau kita melihat dengan posisi per tanggal 28 Januari kemarin, foreign ini sudah turun kepemilikannya menjadi cuma sekitar 19%. So, kalau kita bilang udah hampir setengahnya mereka sudah mengurangi posisi di sana. Tapi kalau kita melihat ketika foreign ini keluar, bond yield ini relatif kok ketahan. Ini kalau kita melihat di sini ada faktor yang dua chart di depan, yaitu adalah Bank Umum dan Bank Indonesia. Ini memberikan support. Jadi kalau kita melihat tadi loan to deposit ratio banking ini masih rendah, likuiditas perbankan ini masih banyak, DPK masih banyak. Ini yang menyebabkan liquidity masih sangat banyak. Dan ini bisa memberikan support kenapa menjawab ketika periode 2019, ketika periode COVID. Support dari local atau banks ini yang memberikan support terhadap FR. Selain itu, posisi yang Bank Indonesia ini juga terlihat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 9,93 menjadi 26%. Ini adalah yang mungkin Bapak atau Ibu biasa dengar mengenai burden sharing, gitu ya. Dan selain dari dua Bank Umum dan Bank Indonesia, kita juga melihat dari sisi individual retail. Individual retail juga terlihat mengalami kenaikan, gitu ya, karena faktor kalau kita bicara bahwa mereka akan mencari alternate. What is alternate investasi ketika kita bicara return dari time deposit ini relatif di level-level yang cukup rendah. Sorry, saya meng-highlight ini tadi kita cerita mengenai loan to deposit ratio, gitu ya. Biasanya ketika periode 2017, 2018 sampai dengan 2020 awal, gitu ya, loan to deposit ratio banking itu biasa di rata-rata di sekitar 90%-an. Kalau kita ngambil in average rata-rata 5 tahun, itu berada di level 88,96. Kalau kita ngelihat posisi saat ini berada di berapa? Di 78. Jadi sebenarnya banyak posisi DPK yang memang belum ke disburse ke dalam bentuk kredit, gitu ya. Ini yang menyebabkan liquidity di sini yang kita coba lihat ini memberikan support terhadap marketnya obligasi. Makanya posisi kepemilikan dari sisi banking ini mengalami kenaikan. Dan yang kedua, kalau kita lihat tadi BI yang sebagai part of burden sharing, ini juga mereka sebagai standby buyer di lelang maupun di private placement and secondary market.
gitu ya. Dan yang sebelah kanan ini menggambarkan tadi reason kenapa kalau kita bilang retail investor ini kecenderungannya untuk mencari suku bunga. Ketika suku bunga deposito sangat rendah, mereka mencoba untuk mencari alternatif, yaitu adalah mereka mencoba mencari investasi di FR atau local currency bond, gitu, sebagai substitut dari deposito. Oke, ini adalah foreign inflow. Kita tadi sudah meng-highlight mengenai foreign inflow. Memang kalau kita lihat dari sisi outflow, Indonesia foreign ini tetap secara itu mereka melakukan outflow terhadap rupiah bond sebesar 2,34 triliun. Dan kalau kita lihat apa yang men-trigger, semua global bond yield ini memang mengalami kenaikan. Ya. Uncertainty dari sisi the Fed dan global bond yield ini naik, dan mereka akan mengconsider lagi, balik lagi adalah selisih yieldnya berapa antara FR terhadap US Treasury. Kalau kita bicara in average, biasanya itu 500 basis atau 5%-an. Saat ini berada di level 4,7 atau 470 basis, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat tadi di-highlight mengenai demand. Jadi kalau kita bicara dari sisi demand mengenai dari banking terhadap obligasi, kita melihat potensi penurunan demand dari sisi banking. Karena kalau kita melihat dengan ekonomi ini mulai recovery, institusi-institusi domestik ini juga mereka akan lebih melihat bahwa ada tadi mungkin kita bisa melihat bahwa lending disbursement atau loan disbursement juga sudah mulai naik. Jadi ekonomi recovery, jadi ini kelihatannya demand dari institusi domestik mungkin tidak akan sekuat ketika di 2021. Gitu. Next kita akan masuk ke equity, asset class equity. Kita melihat bahwa untuk asset class equity di bulan Februari ini slightly overweight, dan sebenarnya ini kalau kita melihat adalah dari sisi foreign flow, mungkin foreign flow ke equity, rupiah equity, gitu, Indonesia equity, ini juga terlihat mengalami kenaikan sepanjang 2021. Net buy secara tahunan itu 38,35 triliun, dan kalau kita ngelihat secara year to date ini kalau kita lihat yang di sini adalah as of tanggal 28, ini 28 Januari inflow-nya 7,69 triliun. Tapi kalau as of kemarin ini sudah 14 triliunan, gitu ya, di total all market ya. Dan memang terlihat masih ada room untuk inflow yang cukup besar. Yang men-trigger katalis positifnya adalah pertumbuhan laba. Yang kedua adalah story mengenai IPO perusahaan-perusahaan tech. Jadi kalau kita lihat dari total net foreign buy selama periode Januari, ini adalah ke banks, BBCA, BBRI, gitu ya. But ada kalau kita lihat juga ada flows like ke Bank Jago, MTech, gitu ya. Dan ini kelihatannya story mengenai IPO perusahaan teknologi ini masih akan di-highlight di tahun 2022. Ini kalau kita melihat dari sisi sektoralnya, kalau kita melihat dari sisi per sektornya, kalau kita melihat di Januari, ini inline. Kalau Bapak dan Ibu lihat bahwa memang kenaikan yang paling signifikan terjadi pada sektor energi, ini inline dengan naiknya harga komoditi di secara globally, dan kalau kita lihat oil juga naik, dan ini represent memang ya, this is what happens, gitu ya. Sedangkan kalau kita ngelihat dari sisi performance, highlight mengenai performance di 2021, itu adalah ada tiga komposisi. Tiga komposisi adalah Jakarta Composite Index, ini adalah mixing totally, dan indeks SMC adalah indeks yang small and medium cap, merepresent saham-saham berkapitalisasi kecil ataupun medium, dan LQ45 yang merepresent big caps, gitu ya. Kalau kita ngelihat dari performance last year, hampir mayoritas performance IHSG ini terdorong dari small and medium cap. Small indeks SMC-nya naik 28%, sedangkan LQ45-nya malah terkoreksi 0,37 secara full year 2021. Sehingga IHSG-nya naik 12,53.
Tapi kalau kita melihat di awal tahun ini, year to date, ini terlihat justru yang LQ45-nya yang slightly lebih performing, gitu ya. Ini kalau tadi sudah bicara dari sisi makro, kita bicara dari sisi fundamental. Now kita coba melihat dari sisi technical. Kita melihat dari sisi dua angle, yaitu adalah forward PE, price per earnings. Yang satu lagi adalah price per book value, gitu ya. Kalau kita ngelihat cara bacanya adalah price to earnings saat ini berada di level 14,1 kali, gitu ya. Ini kalau berada di garis yang tengah abu-abu berarti adalah normal. Kalau turun ke bawah berarti saham ini murah. Kalau turun ke bawahnya lagi, hijau yang paling bawah, itu adalah murah banget, gitu ya istilahnya. Kalau yang atas adalah mahal and mahal banget, gitu ya Pak. Jadi kalau kita ngelihat ini dari dua indikator, baik dari sisi forward PE maupun forward PBV, price book value-nya, ini menunjukkan bahwa memang secara valuasi saham-saham kita ini dalam kondisi yang murah, gitu ya. Faktor risiko, saya akan sedikit highlight mengenai sisi faktor risiko untuk outlook equity-nya kita adalah satu, kalau memang terjadi outbreak terhadap Omicron varian di Indonesia. Yang kedua adalah kalau the Fed ini much agresif dan ini akhirnya menyebabkan likuiditas dunia global ini turun, ini juga salah satu akan memberikan efek terhadap equity marketnya kita. Terus kalau kita lihat ketiga adalah kenaikan harga-harga komoditas. Ini dapat menekan margin perusahaan di berbagai sektor. Yang keempat adalah kenaikan dari sisi inflasi. Oke, sekian yang akan kita highlight. Mungkin dari Roman, saya kembalikan ke Roman. Pak Kris, sekali lagi terima kasih atas pemaparannya dan juga tadi diskusi panjangnya ya Pak, yang udah sangat menarik ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak Kris. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya akan memberikan sedikit ringkasan ya dari webinar yang sudah disampaikan di hari ini gitu. Dari perbincangan yang sangat menarik ya, ada beberapa hal yang sebetulnya bisa kita simpulkan. Yang pertama, inflasi yang meningkat memicu the Fed semakin hawkish ya, sangat agresif. Terdapat 3 fase pengetatan kebijakan moneter, mulai dari tapering, kemudian kenaikan suku bunga, dan pengurangan aset pada balance sheet ya, yang akan terjadi di tahun 2022, sehingga sepertinya aset repricing terjadi di seluruh kelas aset, terutama untuk obligasi dan saham. Dan kemudian sikap the Fed yang hawkish ini membuat yield Indo naik, namun yield FR masih cenderung stabil. Nah, kestabilan ini bisa dilihat karena dukungan investor domestik dan skema burden sharing yang dilakukan oleh BI. Inflasi di Indonesia juga diperkirakan mulai naik ya di tahun 2022, seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Kris ya, menghapus peredaran premium dan pertalite, lalu menaikkan value added tax atau VAT, dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang membaik di tahun 2022. Serta sepanjang tahun 2002, investor asing mayoritas membukukan inflow ke saham berkapitalisasi besar. Alhasil kinerja indeks LQ45 mengungguli IDX SMC Composite. Laba bersih emiten IHSG diekspektasi tumbuh 17% pada tahun 2022. Bapak Ibu bisa mendapatkan materi publikasi BCA Houseview setiap bulannya pada news Welma BCA juga ya Bapak Ibu ya, dan juga dapat mengikuti webinar BCA Houseview pada setiap bulannya agar selalu dapat mendapatkan informasi yang terupdate pada setiap bulan. Bapak Ibu dapat menghubungi PIC Relationship Bapak Ibu untuk menerima materi publikasi ataupun undangan webinarnya. Nasabah yang kami banggakan, dikarenakan keterbatasan waktu, maka kita sampai pada penghujung di webinar hari ini ya, Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi seperti reksadana dan obligasi tanpa harus datang ke cabang, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan mudah melalui aplikasi Welma yang saat ini sudah tersedia di Android ataupun iOperating System atau iOS. Saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Ibu Yofi yang tadi sudah menyambut ya selaku
Eksekutif Vice President Wealth Management BCA, dan Bapak Christian Anugroho selalu Assistant Vice President Wealth Management BCA. Dan tentunya kepada seluruh nasabah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara di hari ini, serta kepada seluruh pihak terkait sehingga dapat terselenggaranya acara pada hari ini. Demikian saya sampaikan, semoga acara hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya Roman sebagai moderator hari ini mohon untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat siang, stay safe, stay healthy untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.